terus berusaha, walaupun ini pandemi, tapi akreditasi atau pelayanan mutu layanan, atau monitor evaluasi tentang layanan yang bermutu pada saat pandemi ini kita lakukan di seluruh rumah sakit yang ada di Kota Semarang. Dari mulai izin, surat izin praktek dokter, kemudian layanan-layanan yang diberikan, baik itu rawat jalan, rawat inap, itu juga kita terus lakukan evaluasi terhadap teman-teman yang ada di beberapa rumah sakit yang ada di Kota Semarang. Demikian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut mengayu bagio Hari Jadi Kota Semarang yang ke-474, terutama berbicara mengenai potensi ekonomi Kota Semarang. Nah, salah satu yang akan kita diskusikan adalah kesiapan Kota Semarang untuk menerima tamu atau turis internasional, karena Semarang akan bergerak menjadi kota pariwisata, kota bisnis tingkat internasional. Saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Muhammad Abdul Hakam, SPPD, spesialis penyakit dalam, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat, walafiat Bapak. Ya. Bapak juga sehat, walafiat. Ini banyak yang memprediksi, memperkirakan Semarang ini akan maju dengan pesat menjadi kota pariwisata dan kota bisnis. Cuma yang banyak dipertanyakan adalah kesiapan fasilitas, termasuk fasilitas kesehatan yang mensyaratkan standar internasional. Nah, bagaimana menurut Dr. Hakam kesiapan layanan kesehatan rumah sakit di Kota Semarang ini? Silakan, Dok. Betul. Baik Bapak, kami memang sebagai regulator dari bidang kesehatan yang ada di Kota Semarang ini sangat menyambut baik kesiapan bahwa Kota Semarang untuk menjadi smart city atau kota yang memang layak untuk mendapatkan atau mungkin memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat, baik itu untuk Kota Semarang, Jawa Tengah, ataupun nasional. Bila perlu mungkin orang-orang dari luar mungkin bisa mengadop apa yang menjadi budaya atau kebiasaan ataupun layanan yang kita berikan. Salah satu mungkin untuk yang di level dasar, di puskesmas misalnya, kami sudah berupaya berusaha dan selalu memberikan pelayanan-pelayanan, mungkin walaupun masih banyak kekurangan, tapi kita mencoba dengan slogan Puskesmas 5G atau 5G, memberikan layanan yang paripurna terhadap masyarakat, terutama di wilayah kerja masing-masing daerah atau wilayah kelurahan. Cakupannya memang masyarakat yang berobat itu lebih cepat ditangani, antriannya itu tidak memanjang dan bisa dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat di wilayah tersebut. Kemudian untuk di rumah sakit pun juga kami terus berusaha, walaupun ini pandemi, tapi akreditasi atau pelayanan mutu layanan,
atau monitor evaluasi tentang layanan yang bermutu pada saat pandemi ini kita lakukan di seluruh rumah sakit yang ada di Kota Semarang. Dari mulai izin, surat izin praktek dokter, kemudian layanan-layanan yang diberikan baik itu rawat jalan, rawat inap, itu juga kita terus lakukan evaluasi terhadap teman-teman yang ada di beberapa rumah sakit yang ada di Kota Semarang. Demikian Bapak. Dok, kelihatannya kan di Semarang itu selalu tambah terus rumah sakit yang cukup besar dan kelihatannya standarnya juga tinggi. Nah, itu apakah karena kebutuhannya memang meningkat atau menjadi rujukan dari berbagai daerah, Dok? Kami mempunyai mapping, Pak Bambang. Jadi daerah-daerah di Kota Semarang ini yang masih layak untuk didirikan rumah sakit. Jadi memang kita tidak sembarangan memberikan IMRS atau izin membangun rumah sakit, kemudian nanti akan terbitkan SIOP atau surat izin operasional rumah sakit. Ada daerah-daerah yang memang sudah kita petakan bahwa ini layak untuk dibangun rumah sakit. Bahkan dalam 1 bulan ini kami sudah memberi SIOP untuk selanjutnya buka layanan yaitu di rumah sakit daerah atas, di rumah sakit Bayumane 2, sama rumah sakit mata CIC. Ini benar-benar grace kemarin baru kita keluarkan belum lama ini. Mungkin dalam 2 minggu ini 2 rumah sakit tersebut sudah mulai beroperasional. Begitu Bapak. Nah, sekarang kalau yang disebut pelayanan standar internasional supaya meyakinkan tamu-tamu asing itu yang seperti apa, Dok? Ya, mereka itu akhirnya para owner atau para pemilik atau investor ini ya, hospital ini, kita sebetulnya kita sampaikan ke mereka yang ditawarkan layanannya itu apa, Pak Bambang. Jadi sebelum dia itu kayak ini ada beberapa nih ya swasta ini, ada empat rumah sakit. Saya bilang seperti ini, rumah sakit di Kota Semarang sudah banyak, tapi saya minta Anda harus punya layanan khusus yang kira-kira itu di tempat lain belum ada, dan itu akan menjadi cikal bakal orang itu akan datang atau tertarik untuk datang ke rumah sakit Anda. Saya sudah gitu kan. Jadi owner-owner ini akhirnya berpikir ketika nanti bangunan sudah jadi, kemudian teman-teman SDM itu dia kumpulkan, surat izin operasionalnya itu sudah keluar, maka memang kekhususan ini yang memang kita inginkan. Misalnya masalah kecantikan atau misalnya masalah kanker, Pak, atau masalah khusus mata tadi yang barusan kemarin minggu saya keluarkan, atau khusus rumah sakit khusus yang misalnya di satu bagian itu silakan. Dan ini analisa atau kajiannya silakan nanti mungkin bisa didiskusikan dengan kita gitu. Tentunya dengan standar internasional ya, supaya orang itu akan tertarik. Bahkan ada yang membangun di dekat dengan bandara, itu ada Pak. Ini sudah sudah dimulai sepertinya. Kemarin groundbreaking-nya kita juga ikut disertakan untuk kegiatan tersebut. Demikian. Ya, Dok, selama ini dokter memantau nggak ada orang yang mungkin dari luar Kota Semarang, luar Jawa Tengah, atau bahkan luar negeri yang pergi ke Semarang karena untuk kepentingan berobat, untuk mendapat layanan kesehatan? Ya, kalau secara khusus memang belum ya Pak. Saya dulu waktu saya praktek ya di salah satu rumah sakit swasta yang dekat dengan bandara ya, Pak Bambang Luka Perso. Saya punya pasien itu dari beberapa, karena di situ kebanyakan memang pasien-pasiennya memang dari WNA. Itu.
Jadi saya memang merasakan sendiri grade-nya, levelnya dia itu tinggi sekali. Request-nya juga apa namanya cukup tinggi sekali. Jadi memang kita harus kalau memang mau ke arah sana, kita harus benar-benar menyiapkan Pak Bambang. Maaf, memang levelnya beda. Tuh. Nah, jadi kalau mau benar-benar nanti banyak orang luar kota Semarang, luar Jawa Tengah, bahkan orang asing yang ke ini berarti memerlukan persiapan-persiapan yang lebih khusus lagi, Dok. Pasti. Sebetulnya bukan yang benar-benar khusus ya, artinya kita itu dituntut benar-benar profesional, terutama adalah kedisiplinan dari para teman sejawat, kemudian ya moto profesional itu benar-benar harus ditegakkan Pak Bambang. Kita kalau mau maju memang apa ya, segala sesuatunya harus benar-benar di-manage dengan baik. Ngomong jam 10 ya jam 10, jam 7 jam 7. Nah, itu harus benar-benar. Karena kan kita mungkin sudah terbiasa dengan pola hidup yang mungkin tidak bisa diukur ya. Di depan jalanan juga macet gitu. Kita harus semuanya harus benar-benar kita rencanakan dengan sangat matang menurut saya. Dan kalau ini kan kesan sementara ini mungkin yang bisa memenuhi itu hanya rumah sakit swasta. Karena kalau rumah sakit pemerintah itu ada kesan bahwa tidak lebih disiplin. Gimana, Dok? Gini Pak, sekarang ini kan menurut saya tinggal komunikasi kita sama teman-teman yang ada di lapangan ya, rumah sakit, apalagi sekarang ini kan mulai ada mono loyalitas. Kalau dulu itu orang berpraktek atau dokter berpraktek di 3 atau 5 tempat itu kita masih kesusahan Pak Bambang. Tapi sekarang ini beberapa rumah sakit atau ada rumah sakit lah ya kelas A itu yang sudah menerapkan monoloyalitas, itu menurut saya sudah bisa kita arahkan ke arah sana juga Pak. Karena dari sisi kedisiplinan, Sabtu Minggu ada yang visitor, ya, kemudian tenaga-tenaga yang lainnya juga melakukan hal yang sama, saya kira nggak ada beda lah ya. Yang penting itu punishment reward-nya itu jelas Pak. Ya, komunikasi dengan bawah juga harus oke menurut saya. Bisa sebetulnya, karena sebetulnya kalau di rumah sakit daerah itu kan malah waktunya miliknya rumah sakit, Pak. Justru kalau yang di swasta, dia harus punya benar-benar SDM full timer yang banyak. Itu kan kalau di negeri itu kan rata-rata full timer semuanya, Pak. Tinggal kita bisa karena teman-teman Jawa itu menurut saya ya, sangat unik mereka, maka ya apa yang menjadi kewajiban dan hak itu harus jelas juga itu. Itu yang jelas, Pak. Ya, tenaga profesional yang lebih terdidik gitu, jadi itu tahu haknya secara persis ya, Dok ya. Nah, hak dan kewajiban kan akhirnya sekarang yang dituntut, Pak. Nah, Dok, kalau di Semarang ini yang rumah sakit kelas A ada berapa, Dok? 1. Oh, baru Karyadi ya, Dok? Ya. Ya. Nah, jadi kira-kira apa yang masih perlu disiapkan di Kota Semarang ini untuk ini menyongsong kesiapan jadi kota internasional ini, Dok? Ya, ini Pak, yang jelas SDM pasti butuh kita perbaiki secara atau skill lah. Skill baik itu soft skill atau hard skill dari teman-teman itu harus kita perbaiki. Kemudian sarana-sarana insya Allah kalau dari sisi itu rata-rata sekarang pada berlomba-lomba. Cuman ada alat-alat kesehatan khusus yang mungkin perlu harus ada yang di-upgrade. Kemudian selanjutnya kalau dari sisi sistem atau mungkin pelayanan itu insya Allah sama-sama lah mereka. Hanya mungkin tadi yang paling utama adalah soft skill sama hard skill-nya teman-teman ini yang selalu setiap saat mungkin setahun 2-3 kali yang harus di-upgrade
harus di-refresh gitu. Oke. Baik, Dok, mudah-mudahan benar-benar menjadi kenyataan Semarang menjadi kota internasional dengan segala fasilitas yang diperlukan, termasuk fasilitas kesehatan. Jadi para tamu akan merasa nyaman di kota Semarang.